Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Aristiarto dari kelas DIA angkatan tahun 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 010. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan yaitu project MLR saya yaitu Multiple Linear Regression saya yang berjudul Prediksi of the Impact of Teen Smartphone Usage and Addiction on academic performance atau bisa dibahasa Indonesia kan sebagai prediksi dampak penggunaan dan kecanduan smartphone pada remaja terhadap prestasi akademiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas background of dataset selection yang saya pilih atau latar belakang dataset yang saya pilih ini, yaitu ungkapan ini. Ungkapan ini yaitu jangan main HP terus nanti nilaimu jadi jelek. Nah, ungkapan ini sering diungkapkan oleh orang tua di Indonesia yang condong diarahkan kepada anak-anak atau remaja yang masih berada di bangku sekolah. Nah, ungkapan ini memiliki makna yaitu sebuah peringatan atau nasihat dari seorang orang tua tersebut kepada anak-anaknya agar tidak kecanduan atau melakukan penggunaan HP secara berlebihan sehingga lupa akan waktu yang membuat seorang orang tua itu akan menjadi khawatir bahwa nilai akademik anaknya akan turun. Nah, saya tertarik untuk mengambil dataset ini karena pada saat ini era teknologi telah berkembang pesat ya, dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang telah diperbolehkan memegang HP sendiri. Nah, selain itu, era pembelajaran yang kali ini yaitu semi digital, di mana kita gabungkan cara belajar secara luring dan secara daring. Nah, ini berkembang sejak setelah itu ya, peristiwa lockdown pada saat COVID itu tahun 2018 serta ya perkembangan industri. Nah, perkembangan industri ini di seluruh dunia yang sekarang menuju perubahan arah ke arah era digitalisasi yang membuat perangkat-perangkat digital apalagi seperti handphone ini menjadi salah satu yang sangat sering digunakan. Oleh karena itu, saya mau mengambil data ini untuk membuat prediksi dampak penggunaan dan kecanduan smartphone atau HP pada remaja terhadap prestasi akademiknya. Nah, kita menuju dataset detail atau detail dataset yang saya akan ungkapkan. Sumber dataset saya berasal dari website kaggle.com. Ini adalah linknya, dan juga ada variabel yaitu 4 variabel X dan 1 variabel Y sebagai titik nilai aktual dari persamaan regresi linear multiple ini. Yang pertama yaitu X1 penggunaan sehari-hari, dan yang kedua X2 yaitu waktu tidur, X3 yaitu waktu bermain game di HP, X4 yaitu waktu bermain sosmed di HP. Nah, keempat variabel X ini saya buat sama, yaitu dalam dataset itu sudah sama, yaitu dalam bentuk per jam. Dan nilai Y-nya adalah performa nilai akademis dari koresponden yang telah disurvei pada dataset yang ada di link ini. Nah, ini adalah bentuk tabel dataset saya. Ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, kita menuju ke manualisasi implementasi ke metode MLR terhadap dataset saya. Ya, manual implementasi pasti pertama yaitu kita buat bentuk umum persamaan regresi linear berganda atau MLR. Bentuk umumnya yaitu dalam bentuk rumus
yang hampir sama seperti regresi linear sederhana, hanya terdapat tambahan variabel. Secara umum rumusan yang ya sebagai berikut ya, di mana Y sama dengan alpha dan alpha itu sama dengan beta 0 ya. Dan ada beta 1, beta x1, beta 2 kali x2. Nah, saya cantumkan satu rumus lagi yang dimana ini menggunakan epsilon. Ini jarang sekali digunakan karena ini menggunakan nilai error pada residual. Nah, kita ke pembentukan matriks data. Nah, karena matriks data X variabel saya ada 4, maka bentuk kolomnya ada 4 dan barisnya ada sampai 69 nanti itu. Karena saya ambil datanya itu 69 data dan variabel X-nya itu satu baris 69 data nanti sampai bawah, tapi saya hanya cantumkan sebagian saja. Nah, nilai 1 ini merupakan nilai intercept-nya pada bagian matriks X nanti. Nah, setelah pembentukan matriks data, yaitu kita ke rumus manual koefisien. Nah, kita sudah lihat koefisien pada rumus regresi linear berganda itu yaitu ada beta. Nah, untuk menghitung parameter beta ini digunakan rumus dasar lagi, yaitu beta sama dengan X transpose dengan X inverse, atau bisa dibilang inverse dari perkalian transpose X dengan X. Nah, dikalikan lagi dengan transpose X dengan Y. Nah, langkah manualnya, ya kita pertama hitung dulu perkalian transpose dari X dengan X ya. Nah, setelah itu kita inverskan nilai perkalian transpose X dengan X-nya. Setelah itu kita hitung hasil kali transform X dengan Y. Nah, baru kita kalikan nilai inverse dari hasil perkalian transpose X dengan X dengan hasil perkalian transpose X dengan Y. Nah, hasilnya saya mendapatkan nilai beta 0 59,07, beta 1 1,15, beta 2 1,66, beta 3 min 0,79, beta 4 yaitu 0,92. Nah, ini adalah tabel hasil perhitungan koefisien tadi. Nah, di sini ada parameternya, yaitu ada intercept 59,07 merupakan nilai dasar ketika semua X sama dengan 0. Semua X ya sama dengan 0. Dari X1 sampai X4. Di sini ada daily usage plus 1,15, di mana ini diinterpretasikan sebagai tambahan 1 jam penggunaan HP akan menaikkan 1,15 poin. Nah, subtime ya juga ada tambahan 1,66 setiap tambahan 1 jam tidur. Gaming minus 0,79, artinya setiap 1 jam bermain game akan menurunkan 0,79 poin pada nilai Y. Dan sosial media ditambah positif 0,92 atau tambahan 1 jam sosmed akan menaikkan nilai 0,92 poin. Nah, bentuk akhirnya jadi seperti ini. Beta nolnya yaitu 59,7 akan diisi di atas, di paling depan ya, bukan atas, paling depan, ditambah 1,15 karena tadi berupa daily usage, maka akan dikalikan dengan X1. Nanti ada 1,66 dikalikan dengan X2, negatif 0,79 akan dikalikan dengan X3 ditambah 0,92 dikalikan X4, atau bisa dibilang nilai Y ini 59,07 ditambah 1,15 X1 plus 1,6 X2 minus 0,79 X3 ditambah 0,92 X4.
Nah, kita menuju ke evaluasi performa menggunakan 3 metode, yaitu MSE, MAPE, dan RMSE. Nah, RSS ini sering digunakan untuk menghitung metode MSE dan RMSE, maka saya cantumkan rumus RSS. Itu ada rumus MSE, MAPE yang merupakan nilai persentase, RMSE juga saya cantumkan rumusnya. Nah, bagaimana perhitungannya? Ya, kita cari nilai Y prediksi. Nah, nilai Y prediksi. Nilai Y prediksi ini itu adalah itu Pak. Nah, ini bentuk akhir persamaan ini nanti akan dicantumkan dimasukkan atau disubstitusikan dengan nilai X yang berada di dataset yang saya ambil dari nilai X1, X2, X3, X4 secara berurutan. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, prediksi. Nah, setelah menghitung Y prediksi, kita hitung kembali yaitu nilai Y min Y prediksi atau selisih Y aktual dengan Y prediksinya. Nah, setelah itu bisa menemukan nilai RSS dengan mengkuadratkan nilai Y aktual kurangi Y prediksi ini. Nah, setelah itu telah bertemu RSS, maka semua nilai RSS tiap nilai X atau tiap baris ini akan ditotalkan. Jadi bertemu nilai totalnya yaitu 10,448,75 total RSS-nya. 10,448 ini komanya salah. 10,448 10,448 Oke. Nah, kita menuju ke hasil perhitungannya, yaitu nilai MSE-nya menjadi nilainya yaitu 151,431167, RMSE-nya 12,30573716, dan MAPE-nya sama dengan 2,86538415%. Nah, kesimpulannya yaitu berarti berdasarkan hasil evaluasi modelnya, saya dapat membuat kesimpulan bahwa model dataset sejumlah 69 dataset yang saya cantumkan menggunakan hasil evaluasi MSE, RMSE, dan MAPE. Hasil evaluasi dataset tersebut diperoleh adalah MSE sebesar 151,43, RMSE sebesar 12,31 setelah dibulatkan, dan MAPE sebesar 2,87% setelah dibulatkan. Nah, nilai-nilai tersebut bisa menunjukkan bahwa model dataset yang saya gunakan memiliki tingkat kesalahan yang rendah dan akurasi prediksi yang sangat tinggi, sehingga layak digunakan untuk memprediksi dampak penggunaan dan kecanduan smartphone atau HP pada remaja terhadap potensi akademiknya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan pada dataset atau project ini, yang sama-sama membahas tentang efek smartphone dan academic achievement atau academic performance. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.